Halo semuanya, saya Magda Kristianti Zaluhu, mahasiswa Universitas Pelita Harapan dari jurusan Farmasi. Oke, di sini aku membahas tentang topik yang cukup beredar di kalangan remaja wanita. Banyak banget pertanyaan yang muncul, kayak, Kak, pil KB itu aman gak sih buat ngatasin jerawat? Kak, pil KB jenis apa yang digunain buat ngatasin jerawat? Kak, pil KB itu aman gak sih dipakai dan dijual bebas gak ya? Video ini ditunjukkan sebelumnya untuk kalian yang belum pernah pakai pil KB dan pengen nyobain pil KB, dan kalian yang belum menikah pengen nyobain pil KB untuk mengatasi jerawat, bukan mengambil efek dari kontrasepsinya. Sekali lagi, untuk mengatasi jerawat. Mungkin sebagian dari kalian tahu tentang pil KB ini bisa mengobati jerawat atau mengatasi jerawat di wajah itu karena dari teman atau nggak dari web atau nggak dari internet sebagainya, yang kalian nggak tahu kalau memang pil KB itu penggunaannya mereka yang sudah memakai itu di bawah pengawasan dokter yang sudah mereka konsultasikan dahulu dan diberi obat hormon ini. Jadi buat kita yang langsung pengen nyobain pil KB, harus kita pikir-pikir dulu. Jerawat adalah suatu penyakit, bukan sekedar kondisi saja. Nah, penyakit itu pasti punya guidelines atau tata cara pengobatannya. Jadi ada aturan pengobatannya gitu loh. Walaupun emang banyak banget obat jerawat dijual bebas, namun menurut guidelines ini atau tata cara pengobatan ini, pengobatan secara hormonal bukanlah pilihan pertama yang digunakan ketika kulit berjerawat. Pengobatan ini dilakukan ketika jerawat sudah sangat-sangat resisten, dilakukan berbagai cara, maka kita perlu konsultasi kepada dokter untuk penanganan yang tepat pada jerawat tersebut. Di sini, ketika kalian sudah melakukan berbagai macam pengobatan seperti antibiotik atau pengobatan lainnya tetapi tidak berefek kepada jerawat kalian, barulah dokter akan mengarahkan ke pengobatan hormonal. Karena dapat diduga jerawat tersebut adalah suatu kelainan hormonal. Anyway, yuk kita bahas satu persatu. Sebelumnya kalian harus tahu, pil KB ini memiliki dua jenis, yaitu progestin dan kombinasi. Nah, yang untuk menyembuhkan jerawat, yang memiliki efek samping menyembuhkan jerawat itu adalah si pil kombinasi ini, guys. Dan kombinasi ini isinya itu ada progesteron dan estrogen. Terus kalian bilang, oh jadi aku mau beli pil KB yang kombinasi aja deh, bisa nyembuhin jerawat. Nah, kenyataannya nih guys, kalau kalian berpikiran seperti itu, pil kombinasi itu pun banyak banget jenisnya. Apalagi untuk memilih pil kombinasi untuk masing-masing individu. Aduh, gak semudah itu. Semua ada pertimbangannya dari dokter. Ketika kita konsultasi kepada dokter, semua dipertimbangkan, mulai dari usia, kondisi, kesehatan, body mass index atau berat badan ideal, kecenderungan hipertensi dalam tubuh adanya atau tidak, atau genetik kencing manis dalam tubuh adanya atau tidak. Semua dipertimbangkan oleh dokter. Jadi, kalau kita mempergunakan pil KB dengan sembarangan, itu kan kita tidak tahu apa yang ada di dalam tubuh kita. Selain banyak banget pertimbangan dari dokter dan jenisnya juga pil KB ini banyak banget, kita juga harus tahu pil KB ini banyak banget dampaknya, maupun positif ataupun negatif. Nah, dampak negatifnya ini, jika kita mengkonsumsi pil KB tanpa pengawasan dokter, itu akan menyebabkan kanker serviks. Seperti halnya kita misalkan nyobain pil KB 2 minggu saja dan tidak mengakibatkan efek apa-apa, ya udah kita stop aja. Itu tanpa pengawasan dari dokter. Nah, ini akan menyebabkan siklus menstruasi kita juga terganggu. Mulai dari situ akan menyebabkan banyak juga gangguan, dan yang fatal akan mengakibatkan kanker serviks. Nah, kalian gak mau kan pasti? Makanya guys, kita harus pakai pil KB kalau memang pengen banget, kita harus pertimbangin dan di bawah pengawasan dari dokter. So, boleh gak sih kak kita mengkonsumsi pil KB untuk mengatasi jerawat? Jawabannya boleh, asalkan kita telah melakukan pengobatan secara benar dan juga telah melakukan lifestyle yang sehat seperti mengurangi mengkonsumsi gorengan, mengurangi mengkonsumsi makanan yang manis, dan rajin mencuci muka. Karena faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi kesembuhan dari jerawat.
Setelah itu barulah kita memutuskan untuk berkonsultasi kepada dokter dan dokter yang akan mengarahkan bagaimana pengobatan kita, apakah untuk diarahkan ke obat hormonal atau tidak. Baiklah, sekian edukasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.